Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gian, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Kami mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam pelayanan tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Audisi akan diadakan setiap hari Minggu sampai tanggal 22 Maret. Dan kami juga mengajak FLC Family untuk dapat bergabung di dalam FLC Choir. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu dimulai tanggal 11 April sampai 2 Mei jam 9.30 pagi di FLC Office. Kelas PNI dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan atau bagi pasangan yang mau belajar untuk mempersiapkan pernikahan di tahun mendatang. Gembala mengajak seluruh FLC Family untuk dapat ikut serta di dalam doa dan puasa Paskah atau Easter Fest yang akan dilakukan selama 5 hari dari tanggal 30 Maret sampai 3 April. Puasa dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore. Doa puasa ini kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani dan memperkuat iman kita dalam perjalanan kehidupan yang utuh dan penuh sepanjang tahun ini. Ada beberapa jenis puasa yang FLC Family dapat pilih dan lakukan seperti berikut ini. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom Forward Living Church, selamat sore. Sekali lagi Shalom. Seberapapun kita, Tuhan hadir di tempat ini, amin. Siapkan hatimu, kasih antusias yang terbaik, kasih gesture yang terbaik selama engkau muji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya ibadah sore hari ini betul-betul menjadi ibadah yang luar biasa buat setiap kita, amin. So, saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa bersama.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, detik demi detik. Kami melihat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sore hari ini, kalau Engkau izinkan kami untuk datang hadir, hadirat-Mu yang menghantarkan kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Izinkan kami rindu Tuhan, supaya waktu kami memuji Tuhan, kami bebas di dalam pujian dan penyembahan. Kami mengalami Tuhan waktu kami mengatakan setiap pujian demi pujian. Bahkan kami mengalami Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang kami terima pada sore hari ini. Berkaryalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama boleh katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita mari bangkit berdiri dengan penuh antusias. Kita mau katakan Tuhan Yesus kita baik. Ya Allah yang menyertai setiap kehidupan kita, amin. Come on, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Dengan segenap hatimu, mari nyatakan bersama. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk
Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Come on, sing it out. I've got a river that's flowing inside. It's full of life. It's ever growing. I've got a fire and it's always lit. It won't go out. It's always burning. You've given me joy. It's unspeakable joy. Undeniable, unexplainable. Got a joy of the Lord. Joy down in my heart, deep down in my soul. Uncontainable, it's untamable. I've got a joy of the Lord inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Jesus. Woo. Puji Tuhan, sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Allah yang kudus, layak, dan Engkaulah pusat penyembahan kami. Biar hati-Mu disenangkan lewat setiap pujian kami Tuhan. Pakai waktu ini untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ambil saat teduh sejenak di hadapan Dia. Bilang terima kasih terhadap apapun yang Dia izinkan di kehidupan kita. Bilang terima kasih yang Dia Tuhan yang memeliharamu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan musuh sekalipun tidak berani mendekat di kemahmu. Thank you Jesus. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kirabaya shenarana. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing
Jesus said, the center of my life. You be the center, oh God. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else better, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, there's nothing else better. Nothing in this world will do. There is none like you, God. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, there's nothing else. No one better than you. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you're the center of it all. Jesus said, the center of my life. Jesus said, the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, and it will always be you, Jesus. Jesus, 'cause nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Cuma Tuhan saja. From my Jesus, it's all about you. Sama-sama bangkit berdiri, katakan. From my heart to the heaven, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you.
Namanya besar Tuhan. Namanya besar, namanya agung. Amen. Sampaikan kekaguman-Mu sama Tuhan lewat setiap pujian. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Jesus. Come on, church. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every
anugerah Tuhan. Bersyukur buat kehebatan Tuhan. Yes. Sehingga hari ini Tuhan kami berdiri, masih bernafas, diberikan kesempatan demi kesempatan untuk menghidupi hidup ini. Itu sebabnya Tuhan, di hidup kami saat ini, di sisa hidup kami, biarlah kami makin sadar setiap hari Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itu yang memampukan kami, firman Tuhan yang menopang kami. Tanpa itu kami gak bisa berdiri Tuhan. Itu sebabnya kami juga menatap masa depan kami dengan sebuah pengharapan yang sungguh membanggakan kami. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah bisa mengecewakan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah momen ini seperti Maria, kami duduk di kaki Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan siang? Ini bahaya nih ngantuk nih. 1:30, 2 o'clock. Oke. Oke. Seneng kalau lihat jadwal next week FLC gitu. Kayaknya gimana gitu. Minggu depan lagi kata. Iya benar juga ya, minggu depan lagi. Iya benar. Dia lebih ingat dari saya. Iya, asik banget ya. Oke, saya kemarin ada sebuah teguran Tuhan lah ya di tanggal 31 kemarin. Waktu kami lagi kumpul sama keluarga, sama teman-teman lagi mau ibadah tahun baru lah di rumah. Tiba-tiba teman saya dapat telepon di jam 7 dari adiknya menyatakan bahwa papanya dipanggil pulang Tuhan di hari itu. Dan dia gak bisa meneruskan dengan kami, dia pergi dan saya gak pernah lupa ceritanya dia. Di malam di jam 12 ketika dia memandikan jenazahnya, dia dengar petasan di luar. Di dalam sekejap momen hidup berubah. Papanya tidak diizinkan lihat 2026. Dan itu sebabnya hari ini kalau kita masih ada di sini, kita masih hidup, masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Sisa hidup kita, mau ngapain coba? Apa yang kita hadapi hari ini, kita harus pahami ini semua anugerah Tuhan. Ya. Dan kalau sampai tugas papanya memang sudah selesai, kalau kita masih diberikan tugas hari ini, itu sebabnya tema juga di FLC yang saya suka sekali lihatnya, Jesus is my superpower. Artinya firman Tuhan itu yang nopang hidup kita. Tanpa hidup itu, tanpa kehidupan seperti itu, kita gak bisa berdiri. Makanya di Matius 7 ada 2 rumah toh. Dua-dua rumah itu didirikan di atas sebuah fondasi. Yang satu batu, yang satu pasir. Sebelum ada badai, gak ketahuan fondasi yang mana. Harus tunggu ada badai, baru ketahuan yang ini batu, yang ini pasir. Kenapa? Karena satunya hancur, yang satunya enggak. Jadi, sekarang kehidupan kita setiap hari, kalau kita bilang bahwa dia adalah superpower dalam hidup saya, kalau kita hanya sekedar ngerti-ngerti firman, gak cukup. Kita harus biarkan firman menguasai diri saya dan diri saudara. Setiap hari kita paham tentang hal itu, kita akan mengerti bahwa tanpa itu saya gak bisa berdiri dalam hidup saya. Itu aja, sesederhana itu sebenarnya. Ya. Tahun lalu kami, saya sama istri saya ini udah ada ya sedikit kesedihan lah. Bukan sedikit ya, banyak sih sebenarnya. Saya mulai nangis, dia mulai nangis sendiri-sendiri gitu. Kenapa? Karena bulan Februari kemarin anak bungsu kami akan pergi, meninggalkan kami, pergi kuliah. Momen dimana kami akhirnya empty nester. Kami berdua lagi, kami udah membesarkan kedua anak ini, mereka akhirnya pergi satu-satu. Saya sempat bilang juga sih sama jemaat tahun lalu, tolong doain istri saya supaya dia tidak mengeraskan hati, supaya dia mau punya anjing. Karena saya bilang sama dia punya anjing, dia gak mau. Jadi istri gak mau ya, saya bilang sama jemaat tolong doain ya gitu. Enak kan kalau ada jemaat. Didoain, saya cuma mau kasih press report aja, hari ini saya udah punya anjing. Tuhan jawab doanya gitu ya. Tapi yang repot ponakan saya mana ponakan saya? Saya titipin di dia hari ini. Oke, jadi gini. Nah, waktu kemarin ya saya akhirnya we dreaded the moment, we dreaded so much. Kita tahu nih momen ini di mana sebentar lagi kita benar-benar bisa nih udah. Kita antar, kemudian saya mau balik di airport, saya pelukan sama dia. Di dalam pelukan itu dia bilang begini sama saya, Dad, thank you for everything yang Daddy udah kasih sama aku sama kakak seumur hidup kita. Apa? Firman. Terus di dalam momen-momen itu, satu hari dia pernah ngomong sama saya begini, Daddy, di Gen Z, di generasi aku nih banyak banget diserang sama teman-teman yang ada yang agnostik juga, ada yang belum percaya sama Yesus.
Mereka suka tanya-tanya pertanyaan seperti begini. Apaan Allah lo sama 3? Kok bisa gitu? Kok bisa Yesus itu adalah anak gitu? Kok Tuhan punya anak? Kemudian ditanyain lagi. Alkitabnya bisa kamu tahu itu benar dari mana? Validasinya dari mana? Dia bilang gini sama saya. Dedi, selama 2 tahun terakhir ini aku banyak belajar untuk supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti begitu, I have to defend my faith. Saya harus pertahankan iman saya di hadapan orang-orang seperti ini. Itu sebabnya saya belajar, Dad. Dan terima kasih buat mesbah keluarga setiap malam dari kita kecil. Sehingga hari ini itu menjadi warisan yang paling dahsyat buat hidup aku. Bapak Ibu, kita kasih anak-anak kita harta, jabatan, status, ketenaran, uang tanpa firman hancur. Kita kasih dia firman, apapun yang kecil di tangan dia jadi perkara besar. Saya pelukan sama dia. Saya tahan nangis karena saya gak mau dia lihat saya nangis. Rupanya dia juga begitu. Saya tahu dari pacarnya. Pacarnya bilang, dia nangis habis itu. Saya juga nangis di pesawat pas pulang. Saya bilang, tapi ada suara Roh Kudus bilang ini, warisan yang kamu berikan kepada mereka berdua, kamu sudah berikan dan kamu harusnya tenang hari ini. Bapak Ibu, kita bisa bilang Yesus kita hebat. Tapi kalau kita nggak jadikan firman itu kehidupan dalam hidup kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa menikmati yang namanya kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya waktu terjadi kata selesai di kayu salib, yang terjadi adalah hukuman dosa. Perhatikan ini, hukuman dosa dihapus. Apa itu? Maut dihapus. Tapi hari ini yang namanya kuasa dosa masih ada. Kenapa? Karena iblisnya masih ada. Kita harus bisa bedakan, hukuman dosa dihapus, kuasa dosanya masih ada. Tapi kita juga dikasih kekuasaan sama Tuhan dan otoritas. Dengan kuasa salib itu, kita menang atas dosa sebenarnya. Kecuali kita setuju sama itu. Kuasa dosanya masih ada, makanya dia masih berseliweran, dia masih gangguin kita terus, dia masih terus nyerang yang namanya pikiran-pikiran kita. Makanya dia seperti singa mengom-ngom mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Saudara sama saya. Amin. Karena kita dipenuhi sama kebenaran firman itu. Nah, itu sebabnya pribadi yang namanya iblis itu sudah dikalahkan. Tapi pergumulan kita yang paling berat adalah lawan diri sendiri. Kalau kita gak bisa kalahkan diri sendiri, lama-kelamaan kita sepakat sama dia nantinya. Karena kuasa dosanya masih ada. Dia sedang tunggu waktu aja. Akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan juga kita harus pahami, neraka tidak pernah diciptakan buat manusia. Neraka diciptakan buat dia. Tapi ketika manusia memilih untuk ikut sama dia, ya udah. Jadi jangan salah-salahin Tuhan, gitu loh. Nah, selama ini masih berlangsung, yang namanya kebenaran firman itu harus diperkatakan setiap hari dalam hidup ini. Makanya saya suka banget dengan apa yang Daud katakan sama dirinya, karena dia suka ngomong dan khotbahin dirinya sendiri. Dia suka ngomong gini, hai jiwaku, dikit-dikit, hai jiwaku. Ngomong sama jiwanya sendiri. Coba lihat ya, Mazmur 103. Ayat 1 dan 2 dia bilang begini. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya waktu baca ini ya, Tuhan bilang ini, seringkali yang kamu ingat Bill, itu kebaikan-kebaikan aku yang gede-gede. Coba deh, kamu ambil yang kecil-kecil, kamu simpan dalam lubuk hatimu dan jadikan prinsip. Kalau yang kecil aja aku perhatikan, apalagi yang besar, gitu loh. Mulai simpan, mulai jadikan itu perbendaharaan supaya kamu bisa ngucap syukur dalam segala hal, gitu loh. Nah, tahun lalu di hari-hari seperti begini, hari Minggu, ketika jadwal sampai malam, terus saya pulang udah kecapean, saya itu suka minum air kelapa hijau yang dingin. Ada yang suka? Air kelapa, nggak ada yang suka ya? Itu sehat loh itu. Saya pokoknya gini, tapi harus dingin ya, harus dingin. Jadi saya pulang jam 7 di mobil sendirian, saya dalam hati gini, aduh air kelapa hijau dingin enak juga nih. Tapi kan udah males, udah pengen pulang, ya tahu di pinggir jalan dekat rumah juga ada yang jualan. Teman belah dulu, taruh di kulkas, kapan minumnya, saya pengennya sekarang gitu loh. Udahlah, akhirnya udah mager juga, udahlah pulang aja. Akhirnya sampai di rumah, lagi copot sepatu, istri lagi nonton TV, tiba-tiba dia ngomong gini, itu di kulkas ada air kelapa hijau dingin buat kamu. Terus saya bilang gini, ih kok kamu tahu? Terus dia gini, kan aku istri kamu. Cie, elah, so tahu banget. Terus saya bilang, beneran saya lagi pengen banget. Saya bilang gitu, kok bisa? Tadi siang pas pulang gereja, aku udah beliin. Udah dipotong, udah dibelah, udah di kulkas. Itu dingin banget pasti, itu 8:30 ya saya minum.
Itu dinginnya, enaknya luar biasa. Sampai saya bilang ini, Tuhan ini nih hal-hal kecil kayak begini nih. Saya mau simpan dalam lubuk hati saya. Kalau air kelapa hijau aja Tuhan pelihara, apalagi perkara besar. Makanya Daud bilang, jangan lupakan segala kebaikannya. Yang kecil-kecil apalagi. Kalau hal-hal detail kayak begitu dia perhatikan, udah tenang aja harusnya. Nah, jika itu terjadi, mulailah ngomong sama diri kita. Jadikan ini contoh-contoh dalam hidup kita. Ada satu ayat yang dia suka ngomong dan ini ayat bahkan menjadi doa saya di pagi hari. Dan ini udah bertahun-tahun saya ucapkan ini setiap hari. Dia ngomong begini di Mazmur 131 maksud saya. Ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua. Dia bilang begini, sesungguhnya, ini keren banget. Dia bilang gini, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Bagi saya, kita nih seringkali gak sadar jiwa kita udah banyak sampah dari apa yang kita lihat sama yang kita dengar. Di dalam sosmed lah dan apapun lah itu. Kita gak sadar yang masuk sampah. Itu sebabnya kalau pagi bangun saya ngomong gini, Tuhan aku mendiamkan dan menenangkan jiwaku. Aku gak tahu nih ada sampah atau enggak. Karena aku harus didetox setiap hari Tuhan dengan firman Tuhan. Kemenangan saya kemarin gak bisa saya bawa ke hari ini. Karena pergumulan kembali yang baru terjadi hari ini. Saya butuh kembali a fresh word from you. Saya butuh yang baru lagi hari ini Tuhan. Dan aku butuh Tuhan supaya emosi aku tidak menaklukkan aku. Tapi aku menaklukkan emosi aku. Saya gak pernah lupa berita seorang bapak dua-duanya keluar dari pintu mobil. Berantem di pintu tol. Berapa tahun yang lalu. Lagi pulang kerja. Gebuk-gebukan mati satunya. Gara-gara rebutan masuk pintu tol. Dua-duanya ditunggu sama keluarganya. Dua-duanya gak pulang. Yang satu mati, satu masuk penjara. Gara-gara apa? Orang seringkali tidak sadar sama apa yang ada di dalam sini. Ketika tekanan terjadi, aslinya keluar dan dia pun suka bingung. Makanya kalau orang di interview di kantor polisi suka ngomong begini, saya kilaf Pak. Saya gak tahu kenapa saya lakukan itu. Ada buktinya kok, coba mundur dulu ke Yeremia. Maju dulu maksud saya ke Yeremia pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-9 mengatakan begini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Nah ini ngeri nih. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dengan kata lain, Yeremia lagi kasih tahu. Kita nih kadang-kadang udah keras hatinya. Kita kadang-kadang udah ada sampah hatinya. Kita gak sadar. Kita gak bisa lihat blind spot kita. Lucu juga ringtone-nya. Gak apa-apa, is okay. Jangan panik. Tenang. Kalau Anda itu ibu-ibu, apalagi tenang aja. Saya udah biasa. Paling sering begitu kalau kaum ibu sih. Bener. Pernah ada yang, dia bunyi duduk depan lagi. Terus dia panik kan, dia gak bisa matiin kan. Ada ibu-ibu 5 loh datengin. Semuanya gak bisa matiin. Gini mata itu kacau. Akhirnya orang multimedia lari dari belakang. Tante gini, tante baru mati. Tapi ini paling parah. Duduk di sebelah sini. Orang Manado. Lagi khotbah ya. Ringtone udah keras. Kenapa sih ibu-ibu ringtone-nya keras banget ya? Di dalam tas udah keras banget, dikeluarin makin keras. Itu HP diangkat sama dia. Lagi tengah khotbah. Yo Pak Billy lagi khotbah. Udah jangan telepon. Karena ganggu-ganggu nih lagi ibadah kita. Ngomongnya keras banget. Saya diam lah. Sudah Jo, nanti telepon lagi. Oke, ya sudah ya, sudah taruh teleponnya. Oke, Pak Billy terusin. Dia dikirim keluar sama pengurus gereja. Aduh, kasihan juga. It's okay ya, nggak apa-apa. Nah, sering kali karena kita nggak ngedetox dengan firman, pelan-pelan tuh iblis pakai cara yang betul-betul mengerikan. Karena pintu gerbang hati itu adalah mata sama telinga. Pelan-pelan masuk gitu ya. Nanti di dalam tekanan aslinya keluar. Sama aja seperti kalau kita gak jaga pintu gerbang tubuh. Yang asalnya dari mulut. Pintu gerbang tubuh mulut, pintu gerbang hati sama jiwa sama roh kita adalah mata sama telinga. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang yang benar. Karena dia tidak menjaga penglihatan dan pendengaran dan melihat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, jiwanya tersiksa. Jadi pintu gerbang kalau nggak dijaga dan seringkali memang kita lalai misalnya, yang masuk sesuatu yang toksik, keluarnya toksik pastinya. Yang masuk ke lewat mulut misalnya seperti teman saya dulu dimasukin soda terus masih umur 30-an. Meninggal setelah 3 tahun gara-gara ginjalnya jebol. Sama juga dengan gorengan. Kita masukin gorengan tiap hari, kelarlah tubuhnya. Gitu loh.
Ini kalau udah ngomong gorengan banyak yang begini-begini. Hati-hati juga yang namanya donat. Donat itu juga gorengan. Cuman dia diselubungi sama keindahan. Jadi nggak kelihatan. Itu roti goreng, bahaya. Tapi ada satu donat yang luar biasa. Namanya triple coklat Dunkin Donat. Ada nggak di atas ini? Dunkin Donat. Itu gokil sih. Itu dalamnya Nutella. Itu ada yang nggak tahu ya? Emang itu gila banget sih. Saya di airport Juanda nih. Pagi-pagi itu udah mau pulang Jakarta ya. Itu gate 1 di sana kan. Saya udah tahu nih sebelah kiri ada Dunkin Donat. Saya udah dalam hati gini, Bill jangan lihat, Bill. Jangan lihat. Dia manggil-manggil tau gak? Bill, lembut banget suaranya. Don't you miss me? Salahnya saya lihat. Aduh. Sini dong dikit. Saya samperin tau gak? Saya samperin, saya lihat-lihatan sama dia. Tiba-tiba dia ngomong lagi. Bill nih jam berapa? Jam 7 saya bilang. Saya baru keluar dari oven loh Bill. Masih panas-panasnya. Kalau kamu gigit aku Bill, itu coklat meleleh di mulut loh Bill. Mbak, dua. Di belakang mbaknya ada mesin kopi. Mbak double espresso sekalian. Nih saya ajarin ya. Gigit itu triple coklat. Hajar kopi pahit espresso kalau sedikit ya. Itu momen-momen kayak begitu. Yang mau telepon siapapun gak akan saya angkat. Kecuali Pastor Jos. Bill, lu jangan lupa lo FLC. Siap bos. Itu luar biasa. Nah itu kalau saya gak jaga makan gituannya kelar lah. Saya lagi khotbah begini di Surabaya. Tiba-tiba selesai khotbah ada 2 box Dunkin Donat. Bu, kalau saya makan semuanya cepat ketemu Yesus bu. Udahlah. Jadi apa yang masuk bahaya. Dan seringkali kita gak ngerti. Nah balik lagi ke Mazmur 131. Di bagian yang kedua dia ngomong begini. Ini keren banget sih. Dia bilang begini. Seperti anak yang disapih. Mazmur 131 ayat 2 ya. Berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih. Jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Artinya Daud lagi ngomong gini sama jiwanya. Dewasa dong lo. Itu luar biasa banget. Dia bilang, Tuhan aku menenangkan jiwaku. Aku mau supaya jiwaku dipenuhi dan dikuasai sama firman. Dan aku mau bertumbuh Tuhan hari ini. Dan kalau kita mau banding-bandingkan diri, jangan bandingkan dirimu sama orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri yang versi tahun lalu misalnya. Kalau iPhone, Android aja bisa versinya lebih baik di tahun ini, saya harus menjadi versi Billy Lantang yang terbaik daripada Billy Lantang 2025 misalnya. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Nah kalau itu kita sudah lakukan, kita mulai berkhotbah sama diri sendiri, kita mulai ngalamin Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya hidup ini itu akan menjadi batu pijakan set up diri kita nih untuk sesuatu perkara yang luar biasa. Karena apa? Firman Tuhan selalu bilang gini, jadikan hidupmu kado buat orang lain. Jadikan hidupmu hamba bagi orang lain. Nah ini semuanya paradoks. Kita gak akan bisa lakukan, gak akan jadi berkat lama-lama. Karena apa? Semua yang kita lakukan dan harus lakukan ini yang seturut sama firman, ini bertolak belakang sama logika manusia. Contoh sederhana deh, ya, kelemah lembutan misalnya. Kelemah lembutan itu adalah saya punya kuasa untuk membalas, tapi saya gak mau balas. Dan kalau kita lihat teladannya Yesus, kalau dia katakan begitu sampai Matius 5 ayat 5, dia bilang, kalau orang yang lemah lembut, orang itu akan mewarisi bumi. Orang seperti begitu yang diberikan kehormatan, berarti orang yang seperti begitu yang mengalahkan segala-galanya di sekitar dia. Orang seperti begitu justru tidak akan depresi. Karena dia mengalahkan bumi. Mengalahkan sistem dunia, mengalahkan nilai dunia. Itu yang dimaksud. Dan itu susah banget lakuinnya. Contoh, mendahului dalam memberi hormat, firman Tuhan katakan. Berarti kalau papasan sama orang yang bersalah sama kita, kita harus nyapa duluan. Dengan resiko dia buang muka. Terus kita dikatakan lagi di 1 Korintus 2 ayat 14, firman yang tidak dimengerti jadi kebodohan. Jadi kalau kita nggak ngerti sesuatu, kita nggak ngerti firman jadi kebodohan. Makanya ketika kita dibuangin muka sama orang itu, kita ngadu sama teman kita, dia bilang begini teman kita, lagian lu ngapain tegur-tegur dia, lu bego banget sih. Kita digituin. Padahal itu kebenaran firman. Nah itu yang saya mau sampaikan, kalau kita bisa kalahkan diri ini, kita anggap Tuhan menjadi superpower dalam diri kita, bukan sekedar di masalah kita, untuk ngalahin diri sendiri. Kita jadi kado buat orang lain akhirnya. Dan banyak ayat-ayat seperti begitu yang sangat sulit dilakukan. Coba ini contoh aja ya. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat 25.
Coba lihat ini. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini caranya nih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Gimana cara dia mengasihi jemaat? Telah menyerahkan dirinya baginya. Dengan kata lain, Kristus mati bagi jemaat, menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi jemaat, itu cara kita mengasihi istri kita. Jadi para suami atau para calon suami yang akan menikah dan sudah menikah, waktu kita menikah, itu adalah proses bunuh diri. Bunuh diri. Berarti kalau saya baca ayat ini kan paradoks, bertolak belakang sama logika manusia. Berarti saya bunuh diri, saya mati sama daging saya, sama keinginan saya. Cara saya mengasihi dia. Ini kejadiannya. Kalau istri saya nggak ada lebih enak sih ngomongnya ini, karena ada dia aja nih. Saya lihat sini aja deh. Ini udah lama sih kejadiannya, udah 20 tahun lalu lah mungkin ya. Udah iyalah, 20 years ago. Pas baru-baru lah. Jadi gini, pria itu kehebatannya adalah mata sama perut. Makanya kalau kita lihat Google Map, yang jago tuh pria, bukan wanita sebenarnya. Ya adalah pria yang nggak sehebat istrinya, ada, tapi dikit. Pria tuh matanya luar biasa. Makanya ada pria-pria yang kurang ajar masuk ke gedung pakai kacamata hitam supaya matanya jelalatan nggak dilihat. Itu pria-pria yang kurang ajar. Nah, sama perut. Pria kalau makan otak kebuka. Makanya menurut survei yang jagoan puasa sebenarnya wanita bukan pria sebenarnya, ya. Nah, saya karena kita pria-pria diciptakan dengan visual yang hebat. Kita ke mall nih. Suami istri kalau ke mall, datang ke mall, biasanya istri jalan duluan. Karena istri suka mall. Suami gak suka mall, suami di belakang. Formasi pas pulang, suami duluan. Karena suami pengen pulang, istri di belakang. Nah waktu kita turun di B3, saya masih ingat nih, B3. Secara visual karena kita hebat, kita lihat B3. Oh B3. Istri udah gak peduli, lihat gitu-gituan. Dia lihat lift terdekat mana nih, pengen buru-buru naik kan. Kita lihat, oh ini B3, ini liftnya di sini. Pas kita keluar di ground floor, yang kita lihat adalah toko terdekat dengan lift tersebut. Betul nggak? Saya udah marking nih, oh ini toko ini nih, oke. Kalau wanita enggak, lift kebuka, diskon mana, diskon mana. Pria enggak, dia lihat toko terdekat dengan lift supaya jalan pulangnya lewat situ. Banyak yang ngangguk ya. Pria-pria, emang begitu. Pas mau pulang nih, yuk sayang, pulang. Nggak lewat situ sayang, lewat sana. Lewat sini. Enggak di situ. Lewat sini. Enggak lewat situ. Nah langsung nih dalam hati. Udah Tuhan udah bunuh diri ya Tuhan, udah bunuh diri. Udah mati Tuhan, udah mati. Tapi karena dia terus ngomong, doa mulai berubah. Tuhan bungkam mulutnya, Tuhan bungkam. Bungkam Tuhan, bungkam. Dia ngomong terus, lift berjalan turun ke bawah, masih ngomong bukan. Jalan, dia masih ngomong bukan. Ketemu gak mobilnya? Ketemu kan? Kan pria jagoan. B3-nya ketemu. Nih kan mobilnya. Tahu gak dia bilang apa? Tadi gak di situ. Emangnya dipindah-pindahin satpam apa? Dari tadi juga di sini. Enggak di sini. Tapi karena kita udah mati sama ego, ya udahlah. Yang penting kan sekarang di sini, ya udah pulang yuk gitu. Kehebatannya wanita beda lagi. Mulut sama telinga. Makanya wanita kalau ngomong sama wanita ribuan kata per hari. Bisa cerita satu topik, 1 jam gak habis-habis. Masa sih? Ya ampun, masa sih? Oh ya, aduh masa sih? Pakai perasaan. Tapi pria kalau ngomong sama pria, dia menggunakan kata sandi untuk segera udahan, yaitu kata siap. Siap, oke bro, siap. Oke, itu maksudnya udahan yuk, jangan lama-lama. Bener kan? Mana ada cewek ngomong sama cewek pakai siap-siap? Gak ada. Masa sih? Oh ya. Makanya ketika suami-suami pulang dari kantor, istri-istri mau ngajakin ngobrol, tapi seringkali disalahartikan. Dipikir dia curiga. Papa dari mana? Dari kantor lah, masa dari kebun binatang. Gitu. Dipikir curiga, enggak, lagi mau diajak ngobrol, itu kasih kode. Makanya satu hari lagi makan sama hamba Tuhan, ya dia setiap kali istrinya mau ngomong diginin, lama-lama istrinya ngomong sendiri. Saya pikir bahasa roh, ternyata ngomong sendiri. Karena istri butuh kata-kata.
Ini nih pulang dari sini udah aman lah, pulang dari sini jam 3. Coba tadi ibadah yang pertama jam berapa? Jam 10.30. Pas pulang kan jam makan siang kan? Itu suami-suami kalau nggak udah langsung ke restoran, ke mobil atau udah mau pergi mau pulang makan lah pasti. Istri-istri yang nggak diajakin ngobrol, nyangkut di pintu gereja. Ketemu sama temannya, lo apa kabar? Ya ampun, suami lo mana tahu ya apa kabar lo? Dia peduli. Suami nunggu di mobil udah kesel. Suami-suami jangan kirim anak wanita panggil mamanya. Karena dia wanita juga. Mami si papi nungguin, tante apa kabar? Dia ngobrol juga. Jangan. Kirim pasukan Kopassus. Siapa? Anak laki-laki. Gak punya anak laki lagi, pinjam anak laki orang. Mami ayo mami udah, papi jangan bawel. Baik tante. Beres. Itu kekuatan-kekuatan, ini baru dasar doang. Kalau firman gak menguasai kita, firman Tuhan tuh paradoks. Gimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Gimana hidup ini bisa kasih tahu bahwa Tuhan super power dalam hidup saya? Nih yang jelas ya, coba lihat nih. Lukas 14 coba lihat. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, buta. Engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ini berarti termasuk sama orang-orang yang nyakitin kita. Ketika kita mendahului dalam memberi hormat, mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi saya. Orang-orang seperti begitu gak bisa balas dan gak mau balas misalnya. Kasih kita kepada dia, kita bahagia. Termasuk juga dengan orang-orang yang kelompok marginal yang kita seringkali bodoh amat misalnya. Ya, ini ya saya perhatikan ya. Gereja-gereja di dalam mall. Kecuali FLC ya. Ini yang saya perhatikan. Masuk ke mall. Dibukain pintu sama siapa? Satpam tuh. Satpam disapa. Oh enggak. Jadi nyelonong aja. Pas udah masuk pintu gereja, ada greeter sama usher depan gereja. Langsung gini, shalom, shalom. Berubah langsung. Harusnya lo shalom dari depan. Pas satpam buka pintu. Itu hal sederhana, karena di dalam pikirannya, lo kelompok marginal, gue gak ada kebutuhan sama lo, gue nyelonong aja. Harusnya kita nih sebagai anak Tuhan, dibukain pintu, makasih ya mas. Kita belajar setiap hari dalam hal-hal kecil dalam hidup ini. Dalam hal ngantre lah dan lain sebagainya. Memperhatikan kepentingan orang lain. Yang akhirnya kita sadar bahwa hidup saya jadi berkat dari hal kecil. Gak usah muluk-muluk lah. Pergi-pergi ke desa, mission trip. Gak usah lah gitu-gitu dulu. Dari hal sederhana aja dalam hidupmu. Nih ya, saya tiap bulan traveling. Udah 20 berapa tahun nih saya. Udah tiap bulan udah airport udah kayak rumah kedua saya lah. Ini ya, saya suka banget memperhatikan behaviornya orang. Saya paling suka duduk tuh kalau nggak di emergency seat atau nggak di belakang emergency seat lah, di tengah lah. Karena saya tahu pesawat kalau di belakang tuh agak guncangan, kalau guncangan agak keras nggak enak. Di tengah lah biasanya. Dan selalu saya di window. Saya pengen dulu boarding duluan, pakai headphone, udah tidur langsung. Kalau keluar dari barisan saya, orang di belakang harusnya kan nunggu. Etikanya adalah kalau kita keluar dari barisan kita, orang di depan kita harus dipersilakan keluar duluan. Mau dia lama kayak, suruh dia keluar duluan. Oh mana bisa, coba yang suka naik pesawat, single aisle. Kita mau keluar, kita lihat ke belakang, udah kayak air bah, orang. Mereka gak peduli. Satu hari ada ibu-ibu di sini, di depan. Dia liatin kopernya, dia liatin ke belakang. Dia liatin kopernya, gak bisa keluar. Saya dalam hati gini, wah udahlah, gue sacrifice badan gue lah, udah. Saya berdiri, ketabrak lah, doang. Untung udah bertobat. Mas, sabar bentar mas, bentar. Ayo tante, ayo silakan tante. Oh ya saya bisa mau ditolongin, nggak usah nak, nggak usah. Tante jalan aja nggak apa-apa tante. Sorry ya saya agak kelambat, nggak apa-apa tante, jalan aja gitu. Saya jalan di belakangnya. Mau selambat apapun dia berhak keluar duluan. Itu memperhatikan kepentingan orang lain yang seringkali orang nggak peduli. Itu hal sederhana. Kemarin bulan Desember kita pergi ke 15 kota. Istri saya duduk di tengah. Saya bilang ini sayang. Ini koper 2 nih di atas. Kita gak keluar-keluar, kita gak keluar beneran nih. Kita duduk di tengah soalnya. Sorry sayang ya, kamu jadi penghalang masa ya di tengah. Kan badan kamu tebal, saya bilang gitu. Dia berdiri lah di situ. Saya ambil tuh koper-koper. Orang tuh kelihatan mukanya kesal dan gak sabar. Saya dalam hati, itu hal sederhana loh. Lift kebuka coba.
Gubrak-gubrakan depan lift. Ketakutan ketinggalan lift. Gak ada budaya yang dari dalam harus keluar dulu. Pencet aja tombol liftnya, beres. Itu sederhana, hal sederhana. Terus kita mikir-mikir mau lakukan apa yang lain. Hal sederhana aja dalam hidup ini. Nah, ketika kita berikan itu kepada orang yang gak bisa balas, firman Tuhan dengan jelas, jangan dibacanya letterlock ya. Itu betul-betul orang itu ketika gak bisa balas, hati kita dibuat berbahagia. Kita punya mbak di rumah. Ini teman-teman saya kenal lah. Mbak di rumah saya ini udah kerja sama kita 26 tahun. Seumur anak saya, yang pertama. Dia itu karena dia udah segitu lama ya. Kita udah umrohin dia beberapa kali. Bisa balas? Gak bisa. Kita renovasi rumahnya di kampung. Kalau satu hari mbak nanti pensiun, rumah udah layak. Dia galak sama saya. Karena anak-anak tuh udah kan dibesarin, ikutan besarin anak-anak soalnya. Waktu anak-anak masih kecil. Saya bawa mereka pergi. Hari sekolah belum pulang udah jam 9:30. Ditelepon sama dia. Biasanya mbak kalau telepon majikan ngomongnya apa? Permisi pak, selamat malam pak. Oh dia gak ada. 9:30 saya ditelepon. Posisi di mana? Emangnya gue Grab posisi di mana? Mereka tahu semua. Iya emang galak kalau ngomong. Kenapa sih mbak? Terus dia marah-marah. Itu anak-anak gak tidur siang. Besok sekolah. Ini jam berapa? Belum pulang-pulang. Truk ditaruh teleponnya. Gue dalam hati anak-anak gue kenapa lo yang sewot? Itu ponakan saya tuh. Mereka juga tahu lah. Mereka besar sama dia juga tuh. Cuman saya ketawa-ketawa lah. Karena memang begitu gayanya. Nih ya. 3 minggu lalu. Pulang dari Surabaya. Saya udah bilang mbak saya pulang malam. Jangan disiapin makanan. Malam. Jam 10:30 malam. Baru mendarat di Soekarno-Hatta. Ditelepon sama dia. Ngomongnya gitu. Posisi di mana? Di bandara mbak. Terus dia ngomong gini. Ya itu makanan udah disiapin. Telurnya juga udah disiapin. Dia tuh tahu ya. Saya suka banget telur yang dia buat. Dia pakai 3 bawang. Dioseng-oseng gitu ya. Pakai Royco dikit. Sampai agak-agak angus dikit. Terus dihajar sama telur. Aduh begini deh rasanya. Sama sambal bajaknya dia. Wah udah dahsyat banget. Itu telur udah. Mbak kan aku udah bilang gak makan malam. Ya udah disiapin juga. Kenapa sih? Truk ditaruh teleponnya. Dia galak banget gitu loh. 11:30 sampai rumah. Di bawah tudung saji ada makanan. Saya tuh nggak suka makan jam segitu sebenarnya. Terpaksa kan, karena kasihan. Saya makan, dia keluar dari kamar. Enak gak? Enak ah, lu galak amat sih gitu. Satunya lagi, yang kerja sama kita biasanya 10-15 tahun. Ketika nikah pergi. Awal tahun 2000, datang ke rumah. Umur masih 19 tahun. Kami berdua tanya sama dia, mimpimu apa? Terus dia gini, aku gak mimpi, cita-cita. Oh cita-cita itu saya pengen banget pak, nanti kerja, karir pak, sebenarnya jadi akuntan, dia bilang begitu. Cuman kan putus sekolah pak, dari mana kamu asalnya? Banyumas. Nah terus gimana dong? Iya pak, saya makanya ke kota, klise lah. Saya gak punya uang, saya ke kota makanya. Mau gak ambil paket C, sekolah selesaikan SMA-mu? Mau pak, gimana caranya? Udah kerja aja sampai jam 3, nanti kita panggilin ojek, kamu sekolah. Bisa pak? Bisa lah. Nanti dipotong gaji, gak usah. Selama saya bisa bantu, saya bantu. Karena Alkitab saya mengatakan kalau saya kasih dan kamu gak bisa balas, saya dibuat berbahagia. Dia sekolah. Selama dia sekolah, dia luar biasa sekolahnya. Diajarin sama anak saya, kurang ajar juga anak saya ngomong gini, satu hari ya, kamu besok kalau dia bangun pagi ya, kamu tuh jangan panggil dia bapak di sini, panggil dia daddy. Terus kamu kalau ngomong sama dia bahasa Inggris ya. Besok pagi dia bangun pagi kamu harus ngomong begini. Good morning dad. Oke? Saya bangun pagi dia lagi ngepel. Good morning daddy. Good morning daddy. Izin pak, anak-anak bilang harus panggil daddy mulai hari ini. Izin ya pak? Iya boleh. Dan izin pak saya mau ngomong bahasa Inggris mulai hari ini pak. Aduh pusing gue. Dia ngomong bahasa Inggris. Dia belajar. Dia selesai SMA. Kita kuliahin dia. Hari ini dia pemilik UKM yang cukup berhasil di Jakarta Pusat. Dia kejar mimpinya. Dia udah gak sama kita. Sampai hari ini kalau lebaran, Natal dia masih telepon saya. Masih panggil saya Dedi. Hati saya dibuat berbahagia. Alkitab, paradoks.
bertolak belakang sama logika manusia. Jadi kalau kita nggak taklukkan diri kita dengan kehebatannya Tuhan sama firman, kita nggak bisa jadi hebat buat orang lain. Kita nggak bisa jadi kado buat orang lain. Dan karena Tuhan kita hebat sebagai penutup. Coba lihat Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Tuhan ada di depan saya, Tuhan berjalan bersama saya. Ini adalah ayat tentang kemahahadiran Tuhan. Oke? Nah, kalau kita mengerti bahwa dia hebat. Pertama, pastikan taklukkan dirimu dengan kebenaran firman. Pastikan dirimu jadi berkat buat orang lain. Karena hidup ini bukan punya kita. Di sisa hidup ini. Dan kemudian ketahuilah bahwa semua kebutuhanmu yang engkau sedang mungkin hari ini gelisah. Perhatikan besok di hari Senin, dia sudah ada di sana. Menyiapkan yang terbaik bagi kita semuanya. Semua kebutuhan kita sudah dicukupkan sama dia. Ya. 2 tahun lalu, saya ada di kota Sydney, lagi diundang pelayanan di sebuah gereja di sana. Dan saya ketemu sama teman lama sama teman baru. Lagi ngopi, lagi makan siang sama teman lama, sampai jam 2 siang. Kemudian dia tanya sama saya, dia bilang sama saya, Bill, ntar lu jam 2 gimana? Karena jam 2 gue harus jemput anak gue. Udah aman. Ntar ada teman baru datang, dia akan nyambung gue sama dia aja ntar. Jam 1:30 teman baru datang. Jadi saya kenalin dong. Kan sama-sama diaspora nih. Kenalan. Sama-sama orang Indonesia. Kemudian mereka mulai ngobrol. Kita jalan nih. Mulai ngobrol. Lu gereja di mana? Lu udah berapa lama di sini? Kerja di mana? Dan seterusnya. Lagi jalan. Ini teman yang lama mau ke mobil mau pulang. Dia ngobrol. Dia nanya sama teman yang baru. Teman baru saya. Bro, kerja di mana lo? Gue supir bus. Teman lama bilang gini, wah gue pengen ngelamar jadi supir bus, gimana caranya? Lewat gue aja. Gue udah lama di sana, ntar gue masukin lewat HRD gue. Tenang. Terus ngobrol lagi. Teman baru nanya sama teman lama, anak berapa bro? 5 katanya. Saya coel, banyak juga anak lo ya. Teman lama nanya sama teman baru, anak lo berapa? Gue lagi program, doain gue ya bro. Dan gue lagi mau ketemu dokter, waiting list agak susah nih gitu. Teman lama nanya, emangnya dokternya siapa? Dia sebut namanya. Teman lama bilang begini, lah itu mah ipar gue dokternya. Udah mana nomor lo? Ntar gue aturin nama dia, lo bisa ketemu nama dia. Ini kan kejadian depan saya. Saya bilang gini, lu mau jadi supir bus, ketemu supir bus. Lu butuh dokter, ketemu sama iparnya. Kalau tadi lu datang jam 2, lu gak ketemu nih. Lu datang 1:30. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat, untuk dibawa ke tujuan yang tepat. Ini hal kecil, hal sederhana, tapi ini yang menyatakan bahwa Tuhan berjalan di depan saya, menyiapkan semuanya. Kemarin bulan Februari kami dari sana, dan antara anak kami dan mereka berdua udah jadi temenan lah. Jadi kita makan malam sama-sama. Teman yang waktu itu lagi program datangin saya, dia peluk saya, Bill, istriku udah hamil. Bentar lagi, berapa bulan lagi akan melahirkan. Saya bilang ini, Tuhan dahsyat ya. Tuhan luar biasa. Gak usah takut sama hidupmu. Karena Tuhan kita super power kan. Tuhan kita luar biasa. Alami dulu. Dan jadikan kehebatan itu mengubah diri kita. Kalau gak percuma. Jangan cuma sekedar tahu firman. Biarkan firman kuasai diri kita. Kemudian jadilah hidup ini. Gunakan hidup ini jadi berkat. Kasih tunjuk sama orang bahwa Tuhan kita hebat. Gitu loh. Bahkan ketika mereka melihat ada kesempatan untuk balas, kita gak balas. Seperti Yesus, kita betul-betul kasih kelemah lembutan gitu yang namanya kelemah lembutan. Meekness is not weakness. Lemah lembut itu berarti bukan lemah. Gue bisa balas, cuman gue gak mau. Kita kasih tunjuk lagi kehebatan Tuhan. Dan akhirnya kita ngalami kehebatan Tuhan itu juga. Bahwa di depan kita dia sudah menyiapkan semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa, percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang kami dengar menjadi makanan buat kami Tuhan hari ini. Makanan yang bergizi bagi jiwa kami, bagi roh kami Tuhan. Supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan seperti Petrus katakan. Supaya kami tidak tersesat, supaya kami gak kehilangan pegangan. Kami percaya kalau firman Tuhan menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Firman itu jadi pelita untuk langkah-langkah kami setiap hari, tidak terantuk, tidak salah tujuan.
Kami percaya Tuhan, kehebatan Tuhan yang kami sudah alami akan dijadikan sebuah kesaksian hidup bagi orang di sekitar kami. Dan di mana kami akan juga lihat bagaimana Tuhan yang berjalan di depan kami menunjukkan kehebatanmu hari lepas hari. Meteraikan firman ini ya Tuhan, berkati jemaat FLC, Pastor Josh, dan keluarga, semua yang ada di sini. Mereka semua bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Makasih untuk hambanya Pak Serbili, Ibu yang luar biasa, semua teman-teman yang hadir. Selamat datang, mau welcome di FLC. Kalau mungkin ada Bapak Ibu baru pertama kali datang teman-teman di FLC, kami senang Anda hadir, tapi selalu kami ingatkan kehormatan buat melayani Anda semua. Tapi jauh lebih terhormat bagi kami untuk mendengar bahwa kehidupan Anda di luar sana menjadi gereja yang baik. Karena mau ada orang, mau gak ada orang di FLC ini, kita sama-sama kita seneng keramaian. Tapi jauh lebih baik memaknai setiap keramaian supaya tadi firman Tuhan yang menguasai kita. Thank you sudah datang. Mungkin yang baru pertama kali datang udah mencoba. Inilah gereja FLC, ceilingnya 2,4 meter. Tapi kami gak pernah ada masalah dengan fasilitas. Karena yang terpenting bersinar aja baik-baik, berdampak aja baik-baik di luar sana. Banyak-banyaklah muliakan Tuhan. Karena ibadah ini cuma 1,5 jam kita selesai, minggu depan kita ketemu lagi. Doa kami Anda pakai gereja ini sebaik-baiknya. Kami gak pernah pakai Anda untuk bangun gereja ini, tapi kami mempersilakan Anda pakai gereja ini supaya iman Anda bisa diuji. Karena tadi firman tadi, you perlu ngalamin dulu, perlu merasakan dulu. Tetesan air mata, kesusahan, jeritan. Bahkan selalu kami katakan kalau Anda mungkin minggu ini ada peperangan rohani, gak perlu perang sendirian. Itulah kenapa di gereja ini kami fokus kepada hubungan yang otentik dan real. Kami senang komunitas, tapi kami juga percaya komunitas bukan tujuan utama gereja. Tujuan utama gereja adalah surga bertambah banyak. Dan itu hanya bisa dialami oleh pertobatan kita masing-masing. Jadi thank you sudah menikmati pujian penyembahan, telah mendengar firman. Kami akan berdoa sungguh-sungguh, bahkan kami ajak Anda berpuasa sama-sama. Kita ada puasa bersama tanggal 30 Maret sampai April. Gunakan, karena ada momen-momen bagus sih berdoa, bagus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tapi ada bagian hidup juga. Jalaninya jangan cuma doa. Puasa. Supaya ngebantu kedagingan ditaklukkan. Kan gak ada yang sempurna kan? Tapi di gereja ini kita sama-sama aja. Mau Anda di karir, di usaha, di bisnis, di hobi, di lifestyle. Apalagi dalam bergereja. Karena pada akhirnya hal yang paling menyenangkan adalah kedewasaan iman kita. So thank you udah datang. Kiranya diberkati seminggu ini. Banyak-banyak takut akan Tuhan. Supaya gesture kita dimanapun dengan siapapun kita ketemu, sopan santun kita sama Tuhan, itu top priority. Itu yang paling utama. Supaya kita tetap menghormati Tuhan lebih daripada apapun. Karena dia He's the only superpower we have. Senang bisa ketemu, sampai ketemu minggu depan. Mari sama-sama kita berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Buat semua yang melayani, yang kelihatan dan gak kelihatan. Dan tentunya kami senang juga bisa melayani anak-anak Anda. Di FLC kita ada Kids Ministry dari ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah ketiga. Dan doa kami, semua orang tua bisa connect dengan seluruh leaders lewat aplikasi yang ada. Supaya Anda juga bisa dibantu di tengah minggu bagaimana menghandle berhubungan dengan anak-anak seturut kehendak firman Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan itu turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan hidupmu. Tidak ada seorang pun yang dilewatkan siang ini. Setiap keluarga terima berkat rohani. Setiap suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, om, tante, opa, dan oma. Kasih Tuhan menguatkan setiap keluarga. Bahkan kalau Anda datang mungkin sendirian, di Jakarta, di kota ini sendirian, Anda gak akan pernah kesepian. Sebab Yesuslah
Tuhan kita, Bapa kita yang sangat sayang kita. Anda tidak akan pernah merasa sendirian. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anak-anaknya. Dan semuanya dikerjakan oleh Bapa di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, siap dipakai Tuhan dan gak malu, gak takut. Bahkan rindu bersaksi bagi jiwa-jiwa. Sama-sama yuk siang ini semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak, bersyukur. Dan jangan lupa berfellowship lah seorang yang lain. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.